Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Daniel Hartono. Pertanyaannya singkat saja. Mau tanya, di bagian mana di Alkitab ada dituliskan manusia diciptakan untuk hidup kekal? Nah, kalau bunyinya manusia diciptakan untuk hidup kekal itu tidak ada yang bunyi begitu. Tetapi yang makna itu ada. Mari kita melihat di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Baiklah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau saya punya film atau punya foto wajah saya, kalau foto itu saya taruh di sebelah wajah saya, yang gambar mana, yang rupa mana? Ya, foto. Yang ini gambar, yang ini rupa, atau ini rupa, ini gambar? Rupa gambar. Foto itu yang gambar, rupa itu yang realita di dalam wajah itu. Jadi kalau manusia diciptakan Allah menurut gambar Allah, artinya karena Allah itu roh, bukan berarti bahwa Allah itu rupanya kayak manusia, itu terbalik. Ada orang yang mengajarkan begitu. Karena Allah diciptakan manusia menurut gambarnya, berarti Allah itu rupanya karo manusia, seperti manusia, yaitu terbalik. Kalau manusia menciptakan Allah menurut gambarnya, lah Allahnya itu kayak manusia gitu loh. Lah kalau ini Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya Allah, Allah itu roh. Jadi yang menurut gambar Allah itu adalah di dalam rohnya manusia, bukan wujud fisiknya. Artinya apa? Di dalam rohnya manusia itu ada sifat-sifat yang secara mutlak ada pada Allah. Apa? Manusia Allah adalah yang tidak bisa mati tanpa awal, tanpa akhir. Kalau rohnya manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, maka roh itu mempunyai sifat abadi, tidak bisa mati, meskipun itu ada awalnya. Nah, kalau rohnya manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, berarti kalau Allah itu adalah Allah bersifat cinta kasih, manusia dalam rohnya itu dapat mengasihi seseorang lain kalau dia mau. Kalau Allah itu kudus, maka manusia itu sebelum kejatuhannya di dalam dirinya yang ada cuma kekudusan sesuai dengan gambar Allah, yang adalah firman Allah itu sendiri. Nah, sebagaimana Allah itu bebas, maka manusia juga diciptakan untuk memiliki kehendak bebas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya diciptakan menurut gambar Allah dengan sifat-sifat yang saya gambarkan tadi, adalah untuk nanti manusia meningkat derajatnya menjadi derajat rupa Allah. Nah, derajat rupa Allah itu gimana? Menjadi ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janjian yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. dalam kodrat ilahi. Lah kodrat ilahi itu bisa mati enggak? Ya enggak. Lah kalau kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, berarti nanti kita diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk abadi, untuk memiliki hidup kekal. Gitu ya Pak Daniel, Pak Hartono. Kata-kata itu tidak muncul loh, itu munculnya dalam perjanjian baru. Penciptaan kan ada dalam perjanjian lama, tapi idenya ada gitu loh. Nah, idenya bahwa manusia diciptakan untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi, di dalam kekekalan itu ada. Nah, karena diciptakan menurut gambar ini, sifatnya lebih rendah derajatnya kalau dibandingkan dengan menurut rupa, maka agar manusia itu dari derajat menurut gambar menuju menurut rupa itu harus ada tesnya, harus ada ujiannya. Seperti anak sekolah kalau mau jadi kelas 1 naik kelas 2 harus ada ujiannya, kan gitu. Manusia juga diuji. Diuji apa? Diuji dalam hal ketaatan. Makanya sebelum dia mencapai derajat menurut rupa, maka diuji di dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau mereka tidak pernah makan gimana? Tidak mati. Hah? Tidak mati. Ya tidak pernah mati berarti kekal. Berarti itulah tujuan manusia diciptakan. Maka diingatkan jangan makan lo ya. Seperti kalau anak kecil main korek di dalam kamar ibunya, padahal situ ada kelambu. Boleh nggak dibiarkan nggak sama ibunya? Jangan main ini, nanti kamu main orek itu kalau lambunya terbakar. Tidak boleh. Demikianlah, kamu jangan makan itu, sebab kalau kamu makan itu kamu akan mati. Berarti Allah tidak menghendaki kematian manusia, maka diingatkan. Jadi kalau seandainya manusia itu taat, dia tidak akan mengalami mati, dia akan mengalami kekal selama-lamanya. Sehingga dia bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi tadi. Dan akhirnya untuk mencapai kekekalan setelah manusia jatuh dalam dosa dilaksanakan oleh Allah melalui turunnya firman-Nya menjadi manusia, mengalahkan kematian itu sendiri melalui kebangkitannya, agar dengan menyatu kepada Yesus kita dikembalikan kepada tujuan kita diciptakan, yaitu untuk memiliki hidup kekal. Begitu ya Pak Daniel Hartono yang dapat saya jawab. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.